proses pengeringan ini kalau nggak sempurna, juga nanti nama Indonesia akan cacat di luar negeri, kemudian produk kita bisa ditolak. Sudah ditolak Pak sebenarnya. Oh sekarang sudah ditolak. Sudah ditolak kejadian. Aduh, minta maaf. Anda ini menyangka nggak bahwa porang itu, tanaman porang itu sekarang menjadi sangat memasyarakat di Indonesia ini? Termasuk kaget juga. Kaget juga. Itu tepatnya mulai demam tanaman porang ini berapa tahun? Saya lihat dari boomnya sebenarnya baru 3 tahun ini Pak. 3 tahun terakhir yang boom sekali. Boom sekali. Jadi ya kalau dari perusahaan kami kan kita sudah bekerja dari tahun 71. Jadi bisa dibilang cuma one man show sampai tahun sekitar 2000, 2018, 2017 itu cuma kita sendiri yang kerjakan gitu. Jadi namanya Johan siapa? Johan Sujatmiko ICI. Johan Sujatmiko ICI. Nah ini generasi ketiga dari pabrik porang pertama di Indonesia. Benar. Bahkan tahun 70 berarti 50 tahun yang lalu itu sudah mendirikan pabrik porang kakeknya. Kakek saya. Dan waktu itu mungkin cari porang masih sulit karena belum seperti sekarang, dan kakeknya ini adalah tentara Jepang yang memihak ke pejuang Indonesia, kemudian menjadi warga negara Indonesia yang memberi kewarganegaraan pun Presiden Soekarno, Bung Karno, sehingga kakeknya dia ini istimewa sekali. Kemudian membangun pabrik porang di dekat Sidoarjo, tapi wilayahnya Pasuruan. Nah, Anda masih ingat kakek seperti apa? Saya sampai kakek kan meninggal tahun 2002 ya waktu saat itu. 2002 meninggal. Jadi saya waktu masih ingat, saya sudah sampai SMA terus kuliah di Jepang juga. Jadi saya masih sering berkomunikasi dengan kakek sampai SMA ya. Setelah itu saya kuliah di Jepang pun berkali-kali kakek juga datang ke Jepang. Sama-sama dia juga muter konsumen-konsumen kita di Jepang, mengenalkan beberapa konsumen kita di Jepang, terus konsepnya gimana. Saya juga sering banyak cerita. Keras sih saya bilang. Keras. Untuk umur segitu. Terakhir pun saya ingat masih umur 83, apapun masih sering pagi, masih jalan, masih lari pagi juga. Mungkin bekas tentara ya Pak ya, beda. Iya. Beliau pernah cerita nggak bahwa ilmu untuk membuat tepung porang itu dari mana? Kan beliau tentara. Iya. Jadi sebenarnya kakek saya kan memang disiplin dari tentara, sama dia pun bagian tentara, bagian supply ya. Jadi mencari supply bahan baku dan lain-lain. Jadi untuk ilmu sih dia cepat mempelajari gitu. Kebetulan untuk porang pertama kali dari Universitas Tokyo kalau nggak salah saya lihat. Jadi bekerja sama dengan waktu itu peneliti porang terutama di Jepang ke Indonesia. Kebetulan kok menemukan tipe porang yang sekarang disebut porang tipe Argillus muralis ini, itu kebetulan ya di daerah Trawas itu, dekat Trawas itu pertama kali. Loh, Indonesia kok ada porang seperti ini katanya. Nah, dari situ mulai belajar pelan-pelan sampai bisa membuat tepung, sampai bisa membuat produk sampai sekarang gitu. Jadi saya ini tertarik kepada keluarga Johan ini karena saya begitu tua, saya ingin mengubah pola makan, sehingga saya dengar dari teman-teman bahwa ada beras namanya shirataki, dan saya pikir itu beras dari Jepang. Kemudian saya bilang sama istri saya supaya tiap hari makan nasinya shirataki, dan saya tertipu dalam tanda kutip. Ternyata shirataki itu produksi dari pabriknya Johan yang didirikan oleh kakeknya itu. Namanya PT Ambiko. Ambiko ya. Ambiko singkatan apa? Ambitious Trading Company. Ambitious Trading Company. Ya, sangat ambisius untuk membuat sesuatu yang baik, ambisius untuk melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh pada umumnya, ambisius untuk memberikan trade atau mark kepada dunia bahwa kita melakukan sesuatu yang terbaik. Dan itu kata-kata dari Clark, profesor yang waktu itu kebetulan kakek saya, ayahnya itu generasi pertama yang ikut sama Clark profesor waktu di Jepang dulu, di Hokkaido. Mungkin kalau pernah ke Hokkaido, pernah ke itu ya, saya pernah ke Hokkaido, pernah ke Sapporo, ada tempat kakek Anda lahir. Itu ada Clark profesor yang menyatakan boys be ambitious.
Nah itu dari situ kakek saya menggunakan nama-nama itu jadi untuk ambisi, tapi ambisinya bukan ambisi yang image-nya negatif, ambisi untuk melakukan sesuatu yang terbaik gitu. Ya itu dari makanya kakek saya menggunakan nama PT Ambigo itu dari kata ambisius itu. Jadi ayahnya kakek itu satu angkatan dengan bukan, ayahnya kakek. Oh ya, ayahnya kakek saya ya. Ayahnya kakek Anda itu satu angkatan sama profesor itu. Bukan, muridnya. Oh, muridnya. Jadi dan profesor itu ahli porang. Profesor itu kebetulan dibawa dari Amerika untuk mendidik tentang penanaman ya saya kalau ingat. Jadi zaman-zaman Jepang itu di mana waktu Jepang setelah bisa dibilang zaman Meiji itu kan dia mendatangkan Meiji ke mendatangkan berbagai macam profesor terkenal dari Amerika, dari Jerman, dari mana. Itu salah satunya itu Profesor Clark itu didatangkan di Hokkaido. Sebenarnya cuma 9 bulan mereka di sana untuk mengajarkan tentang pertanian, tentang apa-apa. Dan dia pesan terakhir kepada anak-anak didiknya yang 90 itu, boys be ambitious gitu. Kamu perlu ambisius. Ini perlu kita dengar bahwa guru-guru dari Amerika, kebetulan dari Amerika waktu itu mengajar di Jepang pada saat itu selalu mendoktrinkan jadilah orang yang ambisius dalam pengertian yang positif ya. Nah dan itu menular ke kakek Anda. Dan kakek sampai nama perusahaan pun dibuat Ambitious Trading Company. Ya. Moralnya pun diajarkan ke ayah saya juga, ke paman saya juga, ke saya juga. Jadi ke generasi ketiga juga. Jadi sama staff-staff pun saya ajarkan coba buat sesuatu yang beda dari yang lain dan itu menjadi trademark yang baru di dunia ini. Waktu tanaman porang belum begitu banyak di Indonesia, bahkan masih dianggap tanaman liar. Waktu itu bagaimana cara Anda mencari bahan baku porang? Kalau dari saya mulai masuk PT Ambigo tahun 2002 ya. Kalau saat itu sih setelah pulang dari Jepang. Jadi saat itu sih kita membeli dari para petani itu juga punya organisasi sendiri, jadi mengepul tanaman terus kirim ke PT Ambigo. Cuman saat itu ya kebanyakan tanamannya masih semi liar ya Pak ya. Jadi kayak di hutan itu ada muncul terus diambil terus dikumpulkan, terus tahun depan tahu-tahu kok ada muncul lagi diambil seperti itu gitu. Jadi masih semi seperti itu. Terus kelihatannya mulai 3 tahun 4 tahun lalu itu mulai banyak menanam. Jadi waktu itu nggak ada petani sengaja menanam porang, nggak ada. Nggak ada. Apalagi kalau zamannya kakek saya itu lebih ekstrim lagi. Jadi tipe porang seperti ini kan tidak ada penanaman, cuman di satu tempat yang tipenya sama itu kan nggak ada. Jadi kakek saya sih kelihatannya mengumpulkan dari seluruh Jawa, menyortir porang ini terus ditanam di satu tempat untuk menjadi satu model. Jadi mungkin usahanya kalau dari zaman dulu saya lihat lebih susah lagi sebenarnya. Kalau di kampung saya waktu saya kecil itu ada beberapa jenis tanaman yang orang tidak bisa membedakan satu dan yang lainnya. Dan ternyata ada porang, ada iles-iles, ada suwek. Nah, yang kita tahu adalah suwek karena kita bisa makan suwek. Betul. Tapi kalau iles-iles dan porang ini kalau dimakan gatalnya bukan main. Jadi sebenarnya itu kalau dibilang kok bisa sih orang zaman dulu berpikir makan seperti kayak gini gitu ya. Gimana ya Jepang bisa tahu sebenarnya bahwa porang yang di sini disebut gatal sekali sehingga dibuangi itu di Jepang bisa dimanfaatkan. Jadi sebenarnya tanaman porang ini berbagai macam variasi ya. Yang tipe di Jepang sama di RRT di China itu tipenya beda, termasuk porang tapi tipenya beda. Kemudian yang di Indonesia itu yang tipe Murelis itu juga beda juga. Cuman penelitian tentang porang yang bisa dipakai sebagai glukomanan ini di Jepang sebenarnya sudah hampir lebih dari 300 tahun gitu. 300 tahun. Mungkin lebih dari 300 tahun dari zaman dulu. Dan ada artikel di Jepang namanya zaman dulu porang itu sangat simpel makannya, cuman diasah, terus dikasih abu, dikasih abu dari bekas pembakaran kayu atau apa, terus diaduk menjadi agak kental, dikasih garam, itu dimakan. Menghilangkan gatalnya tadi. Nah, dengan abu itu, jadi jadi alkali itu. Jadi setelah dimakan itu namanya senaoroshi. Senaoroshi itu istilahnya untuk cuci perut. Jadi kalau misalnya orang Jepang mungkin setelah pesta pora makannya kacau dan lain-lain, mungkin hari Sabtu atau Minggu atau sehari 2 harinya itu cuma makan senaoroshi itu untuk memperbaiki pencernaan. Tapi ya saya tidak sarankan cara makan seperti itu. Soalnya itu ya kalau seminggu sebulan sekali atau apa mungkin nggak. Tapi kalau keterusan itu kan ada kandungan porang itu ada kandungan racunnya yang bisa bikin ginjal batu itu ada. Itu kalau tidak dibersihkan dengan benar, dengan cara benar, tidak dimurnikan dengan benar, itu kalau terlalu banyak lama-lama
ya bisa. Ini yang Johan menyebut tadi glukomanan. Ya. Yang disebut glukomanan adalah tepung yang terbuat dari porang, Ya. dari ubi porang. Ya. Jadi ubi porang itu diiris-iris, Ya. kemudian dikeringkan, kemudian dibuat tepung. Tapi tepung itu belum bisa disebut glukomanan. Baru Karena tepung itu masih campur antara yang gatel dan yang ada glukomanannya, mungkin ada proteinnya sedikit, ada karbohidratnya, ada debu dan lain-lain. Jadi banyak sekali. Jadi masih terdapat. Jadi dari situ masih ada beberapa proses lagi. Kita sendiri Ambiku mempelajari itu hampir 15 tahun kita untuk mendapatkan kualitas sampai sekarang. Baru bisa dapat yang semurni produk yang bisa diekspor ke Eropa, Jepang itu baru kira-kira 4 tahun terakhir ini gitu. Jadi Anda juga trial error. Wow. Jadi benar-benar makanya kayak dibilang ambisius itu juga ada pengaruh dari situ. Jadi kita tidak menyerah, pantang menyerah. Kalau tidak bisa satu, coba A, coba B, coba C sampai Z sampai A, B, C. Jadi, pernah nggak dicampuri abu? Oh, kalau sekarang tidak perlu. Dulu pernah sekali nyoba. Oh iya? Oh benar ini. Cuman ya nyoba untuk kapasitas. Ya, untuk laboratorium. Saya yang tanggung jawab sendiri makan gitu sih. Ya nggak ada rasanya, cuma asin gitu aja. Tapi benar terjadi. Bisa, memang bisa. Tapi ya maksudnya itu kan zaman dulu ya. Iya. Zaman dulu, mungkin sebelum ada listrik, sebelum ada apa ya, masih zaman dulu itu cara makannya seperti itu tradisionalnya. Sekarang untuk memurnikan tepung porang supaya menjadi glukomanan, sekarang pakai teknologi. Saya pakai teknologi yang dari Ambiku sendiri. Jadi soalnya teknologi ini tiap pabrik di Jepang pun, tiap di China pun, mereka punya know-how sendiri-sendiri Pak. Jadi tidak ada paten. Jadi tiap perusahaan yang kerja di glukomanan ini harus punya tekad untuk membuat sesuatu. Anda pengen mematenkan penemuan Anda nih enggak? Sebenarnya kepingin ya. Cuman kalau saya patenkan sekarang, saya rasa harus lebih maju lagi. Soalnya ini saya yakin ini bukan bentuk yang terbaik gitu. Saya masih harus bisa buat lagi gitu nih. Padahal Anda sudah bisa ekspor ke Jepang. Bisa, tapi berarti kualitasnya sudah diterima. Masih ada senior yang lebih hebat lagi di Jepang dan di Jepang. Wow. Jadi dia bisa memurnikan sampai 95 mendekati 100%, Pak. 100%. Kalau sekarang Anda berapa persen? Saya baru 85 maksimal. 85%. Iya. Jadi itu yang Jepang itu cuma satu-satunya di dunia itu yang bisa murnikan sampai itu, dan itu dipatenkan sampai seluruh dunia. Mungkin patennya tiap kali paten mau habis dipatenkan lagi dengan biaya mahal gitu ada. Anda nggak pengen curi teknologinya itu? Kita kenal perusahaannya, kita kenal baik dengan perusahaan, dan kita juga pernah supply produk juga ke mereka. Jadi kita sebenarnya tahu caranya. Cuman di Indonesia masalahnya bukan kita yang tidak bisa, tapi scaling dari listrik, kestabilan listrik, biaya chemical dan lain itu tidak akan mencukupi, tidak akan sama hasilnya gitu. Jadi kita harus mencari cara lain yang hasilnya menyerupai itu gitu. Jadi ada caranya sebenarnya. Jadi glukomanan, jadi sekarang Anda ekspor glukomanan ke Jepang? Jepang tidak bisa Pak. Nggak bisa? Nggak bisa. Jadi karena kualitas atau karena proteksi? Karena peraturan negaranya. Ya, proteksinya. Jadi kita pernah ekspor itu bentuk krepe dan bentuk tepung itu ke Amerika. Kalau krepe pernah ke Vietnam, pernah ke China. Itu karena memang mereka kepinginnya seperti itu. Karena mereka kan seperti saya bilang tadi. Krepe itu maksudnya bahan baku. Oh ya, bahan baku porang. Bukan krepe yang dimakan. Ya, bukan. Porang yang sudah diiris-iris dan sudah dikeringkan. Jadi mereka itu seperti saya bilang, tiap perusahaan tepung itu punya know-how sendiri, punya cara sendiri. Jadi kalau kita sudah istilahnya kadang buat produknya kita sendiri, di sana belum tentu mereka cocok gitu. Jadi mereka kepingin bahan baku yang bisa mereka olah sendiri. Negara mana saja yang bisa tanam porang yang Anda tahu? Masih di Asia ya Pak ya. Asia. Jadi Indonesia pertama top China. Oh, China. China top. Loh, China kan 4 musim. Ya itu. Jepang pun 4 musim bisa tahu Pak. Loh, terus gimana caranya? Sama. Jadi tapi bukan 4 musim yang di daerah utara ya Pak, agak di dekat Myanmar. Jadi nggak sampai ada salju dan lain-lain, saljunya nggak terlalu tebal. Kalau di Jepang sendiri yang 4 musim bisa Pak. Tapi mereka ya susah payah. Jadi pas waktu musim salju, tanahnya membeku, sebelum membeku dikeluarkan, ditaruh gudang dulu, nanti saljunya turun ditanam lagi. Aduh, para petani porang ya, ini susahnya orang tanam porang di Jepang. Sementara kita dibuang aja, tumbuh sendiri. Jadi Indonesia sebenarnya sangat diberkati menurut saya dengan untuk iklim dan keadaan seperti ini. Jadi cuman ya itu. Jadi di dunia kembali lagi Jepang, China, Vietnam, Myanmar, yang paling besar di Asia Tenggara sebenarnya Myanmar, Pak. Oh, Myanmar. Indonesia masih di bawahnya Myanmar sedikit. Nggak terlalu beda sih, nggak terlalu beda. Ada pendapat Anda bagaimana? Apakah suatu saat
produksi porang Indonesia bisa mengalahkan Myanmar? Bisa. Oh gitu. Bisa, pasti bisa. Mungkin tahun ini aja bisa mengalahkan Myanmar, apalagi Myanmar sekarang keadaannya kayak gini kan nggak bisa ekspor, nggak bisa kerja juga. Dengan gerakan petani sekarang yang begini. Cuman kembali lagi, yang menghisap produk-produk petani itu orang-orangnya ya terbatas, Pak. Yang bisa mengerti kerjaan seperti ini kan orang-orangnya terbatas. Jadi pabrik yang bisa membuat glukomanan itu terbatas. Ya, apa yang bisa membuat keripik kualitas ekspor itu pun juga terbatas. Jadi begini, misalnya Indonesia bisa memproduksi porang besar-besaran, kemudian ekspor bahan baku, artinya tidak usah dibentuk glukomanan, tetapi dalam bentuk chip, dalam bentuk keripik yang sudah dikeringkan, itu pun belum tentu bisa, kata Johan, karena proses pengeringan ini kritikal sekali. Proses pengeringan ini kalau nggak sempurna, juga nanti nama Indonesia akan cacat di luar negeri, kemudian produk kita bisa ditolak. Sudah ditolak, Pak, sebenarnya. Oh, sekarang sudah ditolak. Kejadian. Aduh, minta maaf. Ayo, minta maaf bahwa produk porang kita sudah mulai ditolak di luar negeri karena proses pengeringan yang kurang baik. Jadi masih ada cara sebenarnya bisa ekspor, Pak. Jadi cuman sekarang yang ditolak itu adalah bentuk keripik. Bukan ditolak ya, di stop dulu karena perlu ada penelitian lebih ulang. Karena kemarin kejadian mungkin ada oknum yang mengirim keripik orang tersebut kurang kering. Demi jumlah beratnya, supaya bisa sekian ton gitu ya. Bisa sekian ton. Dimodifikasi 2-3% biar naik, biarkan dia juga untung sedikit. Ya konsumen di China juga korban sebenarnya. Setelah masuk kebetulan kok badan bea cukainya mengecek, badan karantinanya mengecek, keluar belatung sama keluar virusnya banyak. Ayo teman-teman please jangan sampai ada yang main-main seperti itu. Nanti nasib orang kita bisa sama dengan nasib sarang burung. Sarang burung kita itu menderita sekali karena ditolak dari mana-mana, ditolak kemana-mana. Soalnya memang mereka kan nggak lihat siapa yang buat, mereka hanya lihat negara. Soalnya. Ini ulah 1-2 orang petani atau 1-2 orang pemilik pabrik keripik, tetapi menghancurkan seluruh Indonesia. Jadi ya memang perlu waktu kerja, perlu moral sama. Mungkin harus lihat jauh lebih ke depan lagi, bukan keuntungan sementara gitu. Karena kalau lihat jauh ke depan, sebenarnya step yang keuntungan sementara ini malah bisa menghancurkan di masa depan gitu. Jadi banyak kejadian. Saya belajar waktu masuk Ambiku sendiri pun seperti itu gitu. Jadi kalau hanya lihat step 1-2 step ke depan saja, mungkin akan beres di saat ini. Tapi setelah ini akan mendal ke sebelumnya dan lain-lainnya. Contohnya kalau kita membuat produk tidak berdasarkan kualitas, kalau ekspor saya kualitas super, lokal saya kualitas ya seadanya. Seperti itu. Kalau misalnya seperti ini kelihatannya untungnya sesaat, tapi nanti namanya kita di lokal juga jelek. Akhirnya kita juga tidak bisa kerja. Itu harus berpikir jauh lebih ke depan daripada keuntungan sementara sebenarnya. Perpikiran seperti itu penting menurut saya. Jadi Ambiku ini dulunya ekspor keripik, hanya bahan baku untuk chip itu, kemudian ekspor glukomanan, tepungnya, kemudian ekspor glukomanan, kemudian ada masalah, sekarang mulai memproduksi shirataki untuk dalam negeri. Jadi kita sudah ekspor produk dulu sebenarnya, Pak. Jadi tahun 90 itu kita sudah ekspor pertama ke Jepang. Itu bentuk shirataki yang basah, yang mungkin sekarang dikonsumsi masyarakat lokal. Karena memang saat tahun 90 Indonesia nggak berpikir untuk cutting kalori, untuk sehat, nggak ada, lebih banyak makan mie. Pokoknya kenyang. Pokoknya kenyang dulu. Bahkan saya lihat saya suka sejarah sebenarnya. Saya lihat artikel banyaklah konsumsi kalori zaman-zaman dulu. Bahkan kalau saya waktu SD ingat pertama kali ini Ibu Budi dan lain makan pagi adalah nasi goreng sama telur ceplok itu pagi-pagi saya ingat. Jadi zaman-zaman itu masih mementingkan kalori. Sedangkan kita sudah membuat, kakek saya sudah membuat produk yang untuk mengurangi kalori gitu. Jadi tidak cocok momennya. Shirataki Jadi saat itu kita lebih konsentrasi untuk ekspor dari tahun 90 sampai sekarang. Jadi baru 3 tahun terakhir ini ekspor dibalap oleh konsumsi lokal. Jadi ibu-ibu orang kaya yang sekarang mulai makannya shirataki, tolong Anda jangan tertipu lagi bahwa shirataki yang Anda beli, yang saya beli itu ternyata bukan dari Jepang, tapi ternyata produk ke Indonesia, produk Surabaya, dekat Jawa Timur. Dan dari pabriknya kakeknya Johan yang sekarang penerusnya saudara Johan ini. Nah, Anda SD, Anda lahir di Surabaya? Surabaya sampai di SMA saya Surabaya. SMA mana? Saya Petra.
Petra. Petra berapa? Petra dulu Patung Kuda ya. Oh, Patung Petra Kuda. 1 ya. Terus kuliah di Jepang, Waseda. Oh, di Waseda University. Tokyo. Ambil apa? Ambil teknik industri saya. Teknik industri. Di sana sempat nggak mendalami masalah teknologi glukomanan ini? Saya setelah lulus ada hampir 1,5 tahun keliling pabrik makanan di Jepang. Jadi kerja kasar ya, dari kayak yang dari pabrik peternakan, pabrik pembuatan sosis sampai pabrik buat makanan konyaku, tahu dan lain-lain. Dari situ saya juga belajar banyak tentang teknologi Jepang dan cara kedisiplinannya mereka, konsistensinya mereka. Cuman untuk diterapkan di Indonesia itu menurut saya perlu waktu. Baru Ambiko setelah saya masuk dari 2002 sampai sekarang untuk menerapkan 100% yang modifikasi Jepang, sekarang Ambiko sendiri baru bisa sampai 80% menurut saya. Untuk punya mentalitas seperti itu gitu. Wow. Sebagai orang yang masih punya nama Jepang, jadi nama Anda Johan Sujatmiko Ishii. Ishii dari nama kakek keluarga, moyang, nama keluarga. Nama fam. Nah, ketika Anda berada di Jepang, baik kuliah maupun setelah kuliah Anda keliling ke pabrik-pabrik itu, penerimaan orang Jepang terhadap Anda itu seperti orang asli Jepang atau Anda dianggap orang Jepang yang sudah luntur gitu? Separuh-separuh ya Pak ya. Jadi ya mungkin muka nggak terlalu kayak orang bule atau orang apa. Jadi kemudian saya di Jepang dari pertama kali saya ke Jepang saya langsung komunikasi dengan orang Jepang meskipun bahasa Jepang saya tidak lancar gitu. Waktu pertama kali masuk ke Jepang. Jadi dari situ dalam 2 tahun 3 tahun bahasa Jepang saya sudah mendekati orang lokal. Jadi waktu tamat SMA Anda belum bisa bahasa Jepang? Belum bisa. Ya sering dengar dari kakek sama ayah waktu bicara secara kerjaan. Tapi saya sendiri masih sudah ya Jawaan aja lebih santai sih. Dia ini kalau ngomong sangat Surabayaan. Sering dibilang Pak. Kalau bahasa Inggris saya kayak orang terpelajar. Kalau sudah ngomong bahasa Indonesia sudah logat. Udah keluar semua. Jadi sebagai generasi ketiga. Apa yang akan Anda lakukan untuk perusahaan peninggalan kakek ini? Masih saya terus terang jalan masih panjang dan seperti saya pernah bicara sama ayah sama paman saya, Ambiko memang punya tanggung jawab karena kita yang memulai. Dulu kita hanya memulai untuk bertahan karena memang kakek saya memulai dengan 15 orang waktu itu mulai kerjaan pabrik. Sekarang sudah 300 orang sama-sama kerja untuk berjuang untuk produk yang nggak jelas ini saya bilang. Jadi baru 3 tahun ini mereka merasa jelas, oh ini untuk ini gitu. Tapi pertama kali teman-teman yang masuk ke PT Ambiko dari zaman ada yang sudah kerja sama kita 20 tahun sama PT Ambiko kita ini kerja apa sih? Banyak yang bertanya sampai seperti itu. Ini bukan produksi, ini makanan dong. Ayah Anda cerita kepada saya bahwa ayah Anda sebetulnya sudah mengusulkan agar pabrik ini ditutup saja karena tidak pernah berkembang, karena kita semua juga tidak tahu orang itu apa, Shirataki itu apa, tapi kakek Anda katanya ngotot jangan ditutup. Betul. Dan sekarang baru merasakan hasilnya. Jadi bisa dibayangkan Bapak misalnya invest suatu usaha sampai invest suatu usaha 20 tahun tidak menghasilkan, itu siapa yang mau bertahan dengan perusahaan gitu. Tapi nggak tahu, dari kakek saya waktu saya sering bicara, dia punya visi atau misi yang sangat berbeda dari orang pada umumnya gitu. Dia yakin produk ini bisa membantu orang. Membantu apa sih? Saya sampai itu juga akhirnya setelah saya masuk pabrik, terus saya juga sebenarnya saya sudah mengikuti track recordnya dari tahun 85 sih sebenarnya waktu kuliah. Ini apa sih kok setiap kali buat kok bau sekali, dari ubinya bau, dari apa, terus akhirnya buat produk menjadi produk yang bisa dimakan. Kok ini kayak jelly ya gini. Tapi saya juga makan ya, oh enak ini kalau dicampur. Jadi saya sudah mengikuti track recordnya. Cuman jadi kayak kakek saya yakin terhadap produk Ambiko sebenarnya. Dan saya setelah waktu pertama kali ikut pun saya yakin produk ini bisa membantu orang. Nggak tahu caranya gimana. Ternyata memang dari makanan, dari kesehatan, dari pola makan manusia zaman sekarang, dan apalagi pola makannya di Indonesia kekurangan fiber dan terlalu. Oh ini fibernya tinggi? Ini fibernya tinggi sekali Pak. Jadi Shirataki itu fibernya lebih tinggi? Kalau saya bilang fibernya glukomanannya yang perlu dikonsumsi untuk masyarakat sih. Jadi kalau saya sendiri tiap hari makan. Jadi saya sih karena suka olahraga, saya masih mencampur beras merah dengan beras Shirataki ini. Saya campur setengah-setengah, jadi saya ada pengisian vitamin B dan ada fibernya. Jadi saya di situ bisa kontrol berat gitu dari situ. Kakek dimakamkan di mana? Kakek di Kembang Kuning Pak. Di Surabaya. Di Surabaya ada khusus pemakaman Jepang di sana. Jadi di sana. Sebenarnya
sebenarnya kakek sih bisa masuk ke makam pahlawan sih. Kakeknya ini berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan dan sudah diminta untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Mayor Jenderal Sutomo, tapi pihak keluarga tidak usah di Taman Makam Pahlawan gitu. Soalnya dengan di makam Jepang itu mungkin tiap kali kalau perlu setahun sekali ke sana atau kumpul sama orang Jepang atau apa masih bisa di sana gitu. Anda pernah ke kampung halamannya kakek Pernah. Di Kushiro? Saya pernah. Jadi Kushiro itu Jepang paling utara di Pulau Hokkaido. Kebetulan saya pernah ke sana. Dinginnya bukan main, dan waktu itu ada pabrik kertas di sana yang mau dijual. Saya pengen beli pabrik itu. Wah, di sana orang makan ikan. Kepiting Hokkaido luar biasa, besar sekali. Kakinya sebesar tangan. Kakinya itu yang betul. Saya sih senang merah. Gitu. Saya sih senang mengembara waktu di Jepang. Jadi saya backpack sendiri kemana-mana. Termasuk ke Hokkaido juga. Kebetulan untungnya waktu itu musim panas, Pak. Kalau nggak musim panas saya tidur di pinggir jalan mati kedinginan. Jadi masih bisa ketemu keluarga kakek. Masih bisa. Jadi masih terjaga ya. Masih ada hubungan sih, masih kontak-kontak. Tidak semua ya, Pak ya. Jadi kayak saya bilang kakek saya mungkin dari anak ke-10 ya rasanya. Terakhir dari anak 10 dari keluarganya. 10 bersaudara, kakek terakhir. Dan yang jadi tentara hanya satu itu? Ya, jadi tentara banyak, Pak. Oh, banyak. Zaman itu kan banyak. Kakek juga salah satu jadi tentara dan terpilih jadi pengawal kaisar waktu saat itu sampean. Jadi salah satu terpilih dan akhirnya waktu pengawal kaisar dan perang Asia sudah mulai, beliau kayak minta masuk untuk jadi tentara di lapangan daripada pengawal kaisar begitu. Jadi terus dikirim ke Indonesia dan berjuang di Indonesia. Dikirim ke Indonesianya ke Aceh. Aceh. Ya. Aceh perang di Aceh sana, kemudian membelot ke perjuangan Indonesia. Kemudian ketika Jepang kalah di Jepang, kemudian warga negaranya mau masuk takut dibalas dendam seperti ini. Kemudian pernah punya nama Muhammad Amin. Ya, dapat nama Muhammad Amin kakek saya. Kakeknya. Dari Aceh waktu itu. Ya. Tahun 57 ya. Kalau saya 56 57 saya bilang 57 baru pindah ke Surabaya. Ini para petani porang ini ada yang bertanya begini kepada saya karena saya salah satu pembinanya bahwa kalau semua orang tanam porang seperti ini nanti tetap laku enggak? Bagaimana pendapat Anda? Sebenarnya marketnya di China dan dunia itu sangat besar, Pak. Oh, cukup besar. Cuman tapi kembali lagi semua sayangnya sekarang perilaku dan tergantung sama China untuk membeli sebenarnya kalau saya lihat. Kalau Ambiku sendiri memakai untuk produk. Cuman saya yakin masa depan kalau antara petaninya stabil dan perilakunya tidak terlalu euforia seperti sekarang, kayak minta harganya tinggi, dengan begitu bisa menjual bibit lebih mahal. Banyak orang seperti itu sekarang saya lihat petaninya. Dan masa depan bisa stabil dengan harga yang benar-benar sesuai ikut pasaran. Saya yakin Indonesia mungkin banyak yang mau invest buat pabrik glukomanan tepung di Indonesia. Nanti Anda nggak merasa disaingi? Saya sih kan produk, Pak. Kalau saya sebenarnya sudah bekerja sama beberapa perusahaan di Indonesia yang bisa membuat keripik dengan kualitas bagus. Mungkin masa depan kita beli dari mereka, kita untuk ngolah sendiri. Kita tetap olah sendiri tepungnya karena memang tepung sampai glukomanan 85% itu kita yang bisa membuat. Jadi kita tetap beli bahan baku dari mereka sesuai harganya yang sesuai. Terus nanti kita olah menjadi bahan bakunya yang bisa dipakai di Ambiku, baru kita buat produk. Jadi masa depan mungkin ya memang Ambiku harus bekerja sama dengan beberapa teman-teman yang sudah bisa bilang berjibakuria di dunia porang ini untuk membuat bahan baku tepung glukomanan yang buatan Indonesia asli dan bisa diekspor ke Eropa, China, Jepang dan lain-lain. Jaga kualitas yang pasti. Soalnya masa depan kelihatan Eropa, Amerika itu glukomanan bisa dipakai bukan untuk makanan saja Pak masa depan. Jadi sangat luar biasa sebenarnya. Kemarin waktu saya ke pabrik Anda bilang bahwa konsumsi dalam negeri sudah mulai ada, bahwa orang Indonesia sudah mulai makan betul ya. Itu betul ya? Betul. Jadi ya sekarang aja seperti Bapak sendiri. Ya, saya. Jadi sudah mulai mengerti, mungkin ya apalagi pada masa-masa seperti sekarang ini, orang mulai sangat lebih concern terhadap kesehatan dan imun dan lain-lain gitu. Jadi konyaku itu kalau diteliti banyak Pak. Jadi pertama untuk kesehatan dengan menginput fiber lebih tinggi. Kedua bisa membantu imun tubuh menjadi lebih kuat dengan ada prebiotik dan dalam tubuh ini. Jadi bakteri dalam bisa lebih aktif dan jadi imunnya lebih kuat. Ketiga ini ada penelitian untuk orang-orang yang autisme. Jadi dengan makan konyaku ini dan kandungan itu, jadi dia lebih mengkat
absorben karbohidrat yang lebih terlalu tinggi ke tubuh, Sehingga jadi mereka akan lebih orang tidak stabil. bisa autis. Ya, lebih stabil. Bukan tidak bisa. Jadi menahan autisnya gitu. Ya. Jadi banyak sekali penelitian di Jepang, banyak juga. Bahkan selain makanan juga kosmetik itu juga pakai. Terus ada lagi untuk misalnya kayak kemarin pernah ada cerita untuk bom atau apa, ayah saya. Itu kan dilapis di kertas, jadi anti air, jadi anti panas. Jadi masa depan kalau misalnya untuk mengurangi penggunaan plastik untuk sedotan dan lain-lain, dilapisi kertas, dilapisi kertas. Jadi plastik itu bisa kuat, bahkan bisa jadi piring, bisa jadi apa untuk disedotan. Dari banyak Pak penggunanya. Jadi tidak kita sangka bahwa tanaman porang yang dulu dibuang-buang dan sangat gatal itu ternyata bisa menjadi makanan yang begitu hebat manfaatnya. Dan menurut Anda pasar Anda jualan ekspor dan jualan di dalam negeri sekarang posisinya bagaimana? Dulu 90% ekspor ya Pak kita, PT Ambico itu. Jadi sekarang sudah 1:1 jumlahnya. Bahkan mungkin tahun ini penjualan di lokal bisa melebihi ekspor. Berarti lokal naik terus ya? Dalam 3 tahun ini ekstrim Pak. Jadi, kita terus terang Ambico sendiri, saya juga minta maaf sama konsumen-konsumen kita, kadang-kadang harus menunggu, yang beras itu menunggu 2 bulan, 3 bulan kadang-kadang. Oh inden. Wah, hebat. Jadi kita padahal sudah maksimalkan 24 jam kerjanya pabriknya. Jadi tetap di pabrik Anda kemarin itu 24 jam yang bagian beras itu. Jadi itu pun aja konsumen saya minta maaf. Jadi kita paksakan maksimal pun masih. Jadi apalagi kita kepingin melebarkan kapasitas pabrik kan perlu cari oven dari luar negeri dan lain-lain. Jadi itu pun kena masa ini kita belum bisa dulu gitu. Kemarin saya sarankan supaya juga mulai membangun brand sendiri dan sudah mempunyai brand. Baru mulai Pak. Namanya Master ECE. Jadi nanti kalau ada Shirataki merek Master ECE itu datangnya dari Surabaya, dari Indonesia sendiri. Sebenarnya ada tulisannya loh, Made in Indonesia Pak. Oh, ada tulisannya. Kecil sekali di bawah. Ya hebat lah. Nah, sekarang ini Anda mendapat porang dari mana? Saya dari seluruh Indonesia sekarang, Pak. Ada yang dari Kalimantan. Ada suppliernya gitu. Ada teman-teman yang mengumpulkan untuk Ambico, terus di supply ke Ambico. Anda punya berapa agen untuk itu? Kalau yang terdata di tempatnya kita tahun ini ada 30 agen yang mengumpulkan untuk Ambico. Itu perorangan petani nggak bisa kirim ke tempat Anda? Bisa juga. Bisa juga. Jadi kayak ada agen yang setahun bisa mengumpulkan sampai 1.000 ton. Ada agen yang cuma mengumpulkan 100 ton setahun. Bahkan ada teman-teman yang cuma mengumpulkan 40 ton, 30 ton setahun. 40 ton paling 5 truk ya. Ada yang cuma 1 truk juga. Yang penting poinnya adalah kualitasnya sesuai standarnya Ambico. Cara Anda menyeleksi bahwa misalnya ada porang datang, ini memenuhi syarat, ini tidak. Kalau orang baru kita ambil sampling misalnya berapa karung kan ini karungan datangnya. Kita karung terus kita buka, kita lihat koleksi. Jadi kita memang teman-teman yang di lapangan untuk bagian penerimaan itu sudah pengalaman 20 tahun lebih itu teman-teman. Minimal. Jadi yang agen-agen lama itu sudah tahu bahwa kalau begini diterima, kalau begini ditolak. Daripada ditolak nanti mendingan mereka melakukan seleksi sendiri. Betul. Jadi kita memang kalau bisa dibilang memang paling keras ya Ambico untuk seleksi. Jadi saya setuju harus begitu. Paling keras. Jadi ada yang senang ada yang enggak, tapi kita ya sudah itu standarnya dari dulu gitu. Itu nanti dampaknya ke bawah, mereka juga akan mendisiplinkan diri masing-masing. Jadi banyak saya lihat memang teman-teman yang baru mulai kerja itu memanjakan supplier gitu. Jadi apapun kita terima, nggak mau tahu. Terus saya lihat malah kasihan gitu, banyak supplier yang nakal kadang-kadang ditambahin tanahnya ditambahin. Jadi itu kesulitan satu atau penipuan satu adalah tanahnya tidak dibersihkan. Jadi umbinya itu masih terbungkus tanah supaya beratnya naik. Kemudian dicampur dengan iles-iles. Dicampur dengan suwek karena bentuknya sama, secara sama. Kemudian apa lagi? Kalau umur juga. Jadi kalau umur ini lebih ke petaninya. Jadi ini belum waktunya panen, sudah dipanen. Itu bagaimana cara melihatnya? Susah Pak. Kita tahunya setelah jadi tepung nanti. Jadi makanya kalau kita dari situ kita list nama-nama orang-orang yang nakal, berikutnya tidak kita kasih harga maksimal atau kita putus. Iya. Jadi bahkan yang lebih ekstrim, misalnya musim kering sebelum kirim disiramin air. Biar beratnya. Yang lebih ekstrim lagi kadang-kadang kita kan nimbang harus pakai truk Pak. Jadi pakai timbangan truk. Jadi
truknya dikasih besi. Ya, lumayan 200 kilo, 300 kilo kan. Ya, itulah tantangan kita. Ya, betul. Dan itu terjadi di mana-mana, tidak Ya, hanya di Indonesia. Itu kan juga terjadi di RRC, terjadi di mana-mana. Di Myanmar juga, di mana-mana juga ya. Masalahnya Anda yang harus disiplin. Betul. Ya. Jadi akhirnya tahun ini kita juga sudah invest untuk timbangan sendiri. Jadi standarnya ambigu akan diperketat lagi. Terus ubinya pun kita mulai seleksi suppliernya lebih ketat lagi. Biarkan benar-benar, soalnya kita nyambung kan ke konsumen akhir. Iya. Di sana ditolak juga. Sana ditolak juga. Jadi kalau sampai itu ditolak, kita sendiri nggak bisa kerja. Dan kebetulan kita tertolong namanya ambigu karena sudah lama. Konsumen yang di RRC sendiri, konsumen yang di Vietnam sendiri, konsumen yang di Jepang sendiri, kalau sudah nama PT Ambigo, percaya. Mereka lebih percaya daripada tempat lain. Dan itu makanya kita harus mempertahankan ini. Gitu. Gak boleh sembarangan mainnya gitu. Apakah 10 tahun yang akan datang Anda masih akan bergerak di Porang ini? Kelihatannya ya. Cuman kita juga akan bergerak di tempat lain juga gitu. Jadi karena istilah ambigu itu ambisius itu kan bukan cuma satu gitu. Anda berapa bersaudara? Saya 5 bersaudara. Dari 5 orang, berapa orang yang terjun ke Porang? Sekarang yang bantu pulang kembali ke Indonesia ada 2 orang, paling bawah, 2, 4, yang keempat dan kelima lagi bantu. Dan yang kelima perempuan lagi bantu untuk promosi. Jadi nunjukkan konyaku itu gini cara makannya, gini cara pakainya. Kalau adik saya yang satu bantu bagian pengaturan marketing dan lain-lain. Terus ada juga dari adiknya ayah saya juga, sepupu juga bantu bagian teknik dan lain-lain. Jadi Anda 5 bersaudara, 5 sekolah di Jepang? Dari 4 sekolah di Jepang, 1 di Australia. Ayah Anda juga sekolah di Jepang? Ayah, paman, tante, semua. Oke, terima kasih ya Johan ya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Ayo kita kerjasama dengan petani porang yang sekarang merajalela di Indonesia. Jangan sampai ini menjadi bencana karena kita tidak memperhatikan kualitas. Pasti. Terima kasih.